Di balik setelah liga, ketika liga terhenti lalu Sierra Leone Persiraja memang tahun ini di pembuka saja Persiraja sudah tampil mengejutkan ketika itu menahan imbang salah satu mantan juara Liga 1 Indonesia Bayangkara FC ketika itu bermain di stadion. Kemudian pada pemain kedua juga mampu menahan imbang raksasa Indonesia yang dengan berbagai pemain bintang termasuk bertabur bintang Madura United itu ketika itu juga 0-0. Kemudian pada laga ketiga berhasil mengalahkan juara Liga 2 tahun 2019 Persik Kediri di kandangnya sendiri ketika itu 1-0. Kehadiran Persiraja memang menjadi buah bibir ya di Indonesia. Kemudian ketika itu digadang-gadang memberi kejutan. Memang sih di awal sudah kejutan, tapi soal akhir-akhir ketika itu banyak orang membicarakan bagaimana Persiraja ini, jangan-jangan dia bisa 3 besar atau 5 besar seperti itu. Dan memang ketika laga dihentikan peringkat Persiraja 6 peringkat 6. Saya lupa nih target awalnya kita Persiraja ketika itu di awal liga kita presiden memberi target pertama tahun pertama kita targetnya ya sekitar nggak muluk-muluk sekitar 14 atau 13 bertahan kita kemarin. Tetapi kita lihat seiring waktu tim kita sudah kompak terus sudah padu pemainnya ya saya menargetkan kita masuk 10 besar. Tetapi alhamdulillah kalau kita lihat perjalanan dari 3 kali tampil kita, dari 3 kali kita main ya untuk 10 besar itu nggak terlalu susah sih sebenarnya. Nggak terlalu susah. Karena kenapa? Kita dapat 5 poin 3 kali pertandingan. Kita main di kandang sendiri sekali, malah kita ambil poin di kandang orang 4 poin. Ya. Dan berhasil kita balas dendam dengan Persik Kediri. Ya. Itu balas dendam itu. Ya, karena kalah di semifinal. Kalah terhormat kita kalah di penalti, tapi kita mampu membalas kekalahan tersebut. Kemudian berarti targetnya ketika itu berubah karena melihat ritme permainan ini tidak di luar ini ya, di luar investasi. Di luar, ya tentu saja. Mungkin jangankan masyarakat Aceh saya pun agak-agak khawatir juga kemarin waktu sebelum liga bermulai, ya kan? Banyak orang yang meremehkan kita, banyak orang yang maaf menghinakan kita, yang katanya pemain asing salah beli lah, katanya kita nggak beli pemain bintang lah, katanya Persiraja nggak macam lah kita dengan fasilitas stadion yang digosipkan kita nggak bisa main di Aceh, tapi ya saya selaku presiden Persiraja selalu memberi semangat dan memastikan kepada manajemen, kepada pemain kita yang pertama harus tampil main di Aceh. Apapun ceritanya kita harus bisa tampil main di kandang sendiri. Nah yang kedua, saya juga menginstruksikan kepada pemain, kita ini nggak main-main. Kita nggak main-main, kita satu-satunya tim di Pulau Sumatera loh, kita nggak bicara Aceh. Kau pertahankan itu marwah sepak bola itu. Udah 12 tahun Persiraja nggak pernah tampil di Liga 1, tapi hari ini berkat bantuan kita bersama, kita berkat doa dari masyarakat Aceh, kita bisa tampil di Liga 1. Nah, ini kan kesempatan langka nih. Kesempatan langka. Mungkin kalau disuruh ulang lagi Persiraja susah masuknya. Ya. Oh, nggak susah. Kita sekarang semakin maju ya. Semakin maju, semakin banyak uang. Nah kita yang banyak denda, bukan sponsor, denda yang banyak kita. Ya, tapi itulah permainannya. Nah kemudian liga yang akan dilanjutkan ini akhirnya diputuskan tanpa penonton dan tanpa degradasi masih. Tanpa degradasi. Kemudian tapi ada promosi. Ada promosi. Berarti nanti akan bertambah ya klub. Enggak, jadi gini dia. Keputusan PSSI tahun ini promosi 2. Ya. Jadi klub 20 ya. Tahun depan kita terkena mati-matian karena 4 degradasinya. Oh iya. 4 degradasinya. Makanya kembali lagi ke tadi, kita kalau lapangan latihan nggak jelas, kita nggak mau latihan. Kita nggak mikir 2020 ini, kita mikirnya 2021. Apabila pemain kita cedera gara-gara lapangan, tahun depan 4 tim cukup berat ya. Cukup berat, nggak boleh kita main-main. Dan kemudian di laga lanjutan ini kita ada nggak memasang target kepada pelatih ini harus berada di mana? Tentu walaupun ini tanpa degradasi dan tanpa penonton,
pemain juga tidak bisa main asal-asalan ya. Mereka juga harus menunjukkan kemampuan ya. Ya, Kalau jelas. ini apa nih yang diberikan? Jelas saya bilang sama si pelatih, pelatih kalau nggak bisa 10 besar nggak usah balik aja ke Aceh, ngapain? Ya kan? Ya kita harus bicara apa adanya. Karena kenapa? Kita nggak boleh terlena anak kita ini nggak dikasih mainnya bisa main-main nggak boleh. Tahun depan tahu berhadapan sama gajah-gajah itu. Iya. Ya kan? Tahun depan kalau sekarang kita manjakan mereka, tahun depan mereka terbawa untuk memanja itu. Nggak boleh kita harus di benak pemain saya tanamkan tahun ini tetap liga seperti biasa. Anggap aja ada degradasi itu. Anggap aja ada. Ada ya. Supaya mereka serius. Nah, jadi walaupun nanti main tanpa penonton, tapi keputusan liga streaming tetap ya. Tetap. Ya, tadi tetap bisa Kan disaksikan. bisa nonton di TV. Bisa nonton di TV. Jadi pemain juga ditekankan tetap memberikan permainan terbaik dan yang menghibur ya. Karena tidak ada penonton di stadion, tapi secara TV orang juga menonton. Lebih banyak lagi. Jadi Persija tidak mau tampil malu-maluin ya. Nggak mau. Ya. Pemain juga saya kasih satu pemain kalau mainnya nggak bagus, ya pasti pelatih nggak akan mengatakan kamu. Ya. Kalau kamu udah nggak dipakai tahun depan kamu udah susah untuk masuk tim inti. Ada yang menarik Saudara Alun di Persiraja kali ini. Persiraja ini sudah berapa tahun Bang? Tidak masuk Liga 1? Udah 12 tahun. 12 tahun ya. Sebenarnya sempat masuk Liga 1 2010. Tapi ketika itu Salah liganya. salah liga karena ada dualisme. Salah milih. Dualisme akhirnya Persiraja gagal main di Liga Super ketika itu. Akhirnya ini baru tampil lagi. Kemudian ketika tampil Persiraja tak lolos dari Persiraja ke Liga 1, ada yang paling juga menarik perhatian. Persiraja ini paling banyak, salah satu klub di antara peserta Liga 1 ini yang paling banyak menggunakan putra daerah. Ya. Jadi selain menggunakan pemain lama yang putra daerah, juga membawa pulang beberapa putra daerah yang main di klub luar. Ini mungkin menjadi pertanyaan kita flashback ke belakang. Apa sih dasar kita mau bawa pulang pemain daerah ini? Karena memang ada misi sesuatu atau karena murah? Kalau bicara murah sih enggak juga ya. Bicara murah enggak juga. Tapi memang kalau kita bawa pulang putra daerah, setidaknya putra daerah itu main di kandang sendiri dia lebih percaya diri. Kalau pemain sudah percaya dirinya sudah ada di hatinya, otomatis tim akan menunjukkan hasil yang bagus. Apa contohnya? Selama 3 tahun saya di Persiraja, belum pernah Persiraja kalah di kandang sendiri. Ya, itu Belum pernah. prestasi. Ya, saya pikir nggak ada tim yang nggak kalah selama 3 tahun. Dan yang paling mengejutkan, Liga 2 kemarin kita nggak pernah seri Di kandang. Di kandang Kita sendiri. sapu bersih. Sapu bersih. 11 laga. 11 laga kita sapu bersih. Siapapun lawannya kita sapu bersih. Ya itu kan kenapa? Karena pemain lokal kita kalau tampil di depan pabrik sendiri, dia lebih percaya diri, lebih tinggi dia. Maka dia untuk berjuang nama daerahnya luar biasa. Ya. Jadi pemain ketika kita gunakan putra daerah tidak hanya bermain karena dibayar ya. Oh, bukan karena dibayar aja, tapi karena tuntutan ke daerah itu cukup tinggi sama dia. Gitu. Isme dia itu kan Isme, ya. cukup Kita tinggi. membangun keacehannya itu. Aceh cukup tinggi. Apalagi ini menjadi kebanggaan ketika hanya satu klub aja ya yang bermain. Ya. Walaupun sekarang Isme itu sudah ada di Adamiter. Oh iya, dia juga dikatakan lebih Aceh daripada orang Aceh ya. Lebih ada daripada orang Aceh. Ya. Kita doakan aja dia masuk Islam, kita kawinkan orang Aceh nanti. Ya, semoga. Jadi demikian. Proyek mendatangkan putra daerah ini membawa pulang ini kan baru beberapa. Untuk jangka panjang ini saya lihat memang kayak sesuatu yang menarik nih. Untuk jangka panjang ada nggak? Persiraja kan masih bermain jauh ke depan, mudah-mudahan dan tahun depan masih bermain di Liga 1, mudah-mudahan tahun depan lagi masih bertahan di Liga 1. Kemudian proyek jangka panjang ada nggak pemain lain yang kita sorot untuk dibawa pulang? Atau kemarin sudah sempat kita targetkan tapi mungkin belum jodoh? Sebenarnya ada beberapa pemain lagi yang harus kita bawa pulang. Saya bawa pulang ke Aceh. Tetapi kan ini kan nggak semudah yang kita bayangkan. Ya.
Yang pertama dari segi nilai kontraknya, terus berikutnya juga kepercayaan pemain itu tadi. Pemain ini masih ragu-ragu nih, pemain Aceh yang main di luar. Jangan-jangan kalau di Persiraja kontrak saya nggak dibayar nanti. Pengalaman dia yang lalu-lalu. Ini nggak salah juga dia, karena Persiraja punya catatan hitam tentang gaji pemain berapa tahun yang lalu. Nah ini kan udah kita buktikan nih selama 3 tahun. Jangankan nunggak, telat 1 hari itu nggak pernah. Gaji Persiraja tepat waktu. Kalau dulu jangankan gaji, makan tuh nggak jelas. Makanya kan pemain-pemain yang lama itu trauma dia. Trauma. Jadi untuk kita hilangkan rasa trauma itu, saya pikir pelan-pelan tahun depan kita bawa pulang lagi. Tahun depan kita bawa pulang lagi. Saya pikir nggak ada yang nggak mungkin. Pelan-pelan. Nilai kontrak kan bisa kita bicarakan. Untuk apa dia main luar, keluarganya nggak bisa nonton langsung kan? Nah itu yang saya tanamkan, termasuk ke si Hamdi. Saya bilang Pak Hamdi, kalau kamu main di Bali, orang tua kamu bisa nonton langsung nggak? Enggak. Ya udah kamu main di Aceh aja. Tujuan kamu main bola kan untuk menyenangkan keluarga. Yang pertama kan menyenangkan keluarga, selanjutnya ya menyenangkan masyarakat Aceh. Ya udah kamu harus berjuang. Ya alhamdulillah dia mau. Berarti ke depan ini masih ada kejutan-kejutan ya yang ada. Tapi jangan salah juga nih, misalnya publik kadang-kadang menuntut terlalu besar. Pemain Aceh di luar beda dengan dulu, sekarang kontraknya gede-gede ya. Oh miliaran. Jadi jangan nganggap pemain Aceh itu nggak kacang-kacang lagi sekarang yang main di luar. Iya, seperti Julfiandi, Miswar itu udah level timnas dan mereka bukan pemain yang, dan untuk rebutannya itu bukan cuma Persiraja, kadang-kadang iming-iming pemain luar negeri juga ada ya, seperti ini ya. Berarti kita doakan mudah-mudahan semakin banyak dan Persiraja ini selama ini disamakan dengan Persipura. Mudah-mudahan ini dari ujung barat sama ujung timur ini ada ciri khasnya, jadi lebih banyak menggunakan pemain lokal. Kemudian saya yang satu lagi apakah ini menjadi satu resep apa selain banyaknya pemain lokal, Persiraja juga cukup banyak mempertahankan pemain Liga 2 gitu itu. Apakah ini menjadi salah satu kunci kita bisa sukses nih di awal di Liga 1 ini? Mungkin kepaduan itu. Saya konsultasi sama pelatih. Pelatih Persiraja mau kita bawa kemana? Kata pelatih, terserah presiden. Makanya sempat saya mewacanakan di saat kita dijamu makan oleh Pak PLT hari itu, ya ada 3 rencana kita. Yang pertama, kalau kita punya uang 45 miliar, Persiraja saya pastikan masuk 3 besar. Kalau Persiraja punya uang 30 sampai 35 miliar, saya pastikan Persiraja itu bertahan. Tapi kalau Persiraja hanya punya uang 25 miliar, saya pastikan juga Persiraja kembali ke Liga 2. Nah, di saat itu saya bicara sama pelatih bilang gini, Pak, kalau untuk kita bertahan, kita harus pakai 50% pemain yang sudah ada. Oke, silakan. Tapi nama sama posisi itu tugasnya pelatih. Saya nggak mau nitip-nitip nama. Saya nggak mau bilang, oh ini orang saya nggak mau. Saya kasih ke pelatih semua. Nah, pelatih lah ngasih nama-namanya ke saya. Nah, kalau ada pemain-pemain yang nggak kepilih, ya terserah saya minta maaf. Mungkin ada kemarin yang 1-2 nggak kepilih, bukan nggak kepilih sebenarnya, mungkin kesempatan masih ada yang akan datang. Bahkan ada pemain Aceh ya, yang mungkin ya ada publik yang kecewa ketika ada pemain Aceh justru tidak masuk ke dalam dalam rencana Persiraja di Liga 1. Ya, walaupun dia sudah berjuang mati-matian. Terima kasih kepada pemain itu. Tentu saja ini kan yang kita harapkan, bagaimana tim yang sudah masuk ini kita pertahankan lebih baik lagi. Kita tidak numpang lewat. Nah, terus ya sudah, pelatih ngasih nama ini loh Pak. Oke, kasih nama kok nggak cukup, ada masukan Pak, ada Hamdi, ada Nazarul Fahmi, Pak ini orang Aceh juga, terus ada ini, oke, kita jalankan. Nah, pemain asing itu juga, jadi pemain asing kita sesuai dengan komitmen kita dari awal. Kita tidak mau pemain asing itu yang sudah main di Liga Indonesia. Tapi kenapa Van der Lee ada? Kan orang banyak mempertanyakan itu. Banyak orang mempertanyakan kepada saya, apa nggak salah beli ke Van der Lee-nya? Lalu saya jawab begini, di dalam sepak bola pemain kita 30, kalau salah dalam 1 orang itu biasa.
biasa, karena yang namanya kita tim Liga 2 kita nggak pernah lihat dia mainnya di mana. Tapi bagi saya Vanderlei juga belum salah. Ya mungkin momennya belum tepat. Latar belakang dia cukup, istilahnya kita latar belakang kita beli dia tidak salah ya. Tidak Cukup salah. cukup mumpuni dia. Setengah kompetisi 8 gol. Iya, Di saat Semen Padang sudah anjlok. Iya. Ya kan? Saya pikir hanya waktu saja yang akan menjawabnya.